Ich weiß noch damals, es gab mir dieses Tape mit Beats. War Simi bei dem Mann, als echter Rapper Geld verdient. Und ich bring immer noch die Skater-Teens. Und ich hab immer noch mit Surf mit Krieg. Newcomer. Nain sang mata gadis main seng. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abid Wicaksana. Saya berasal dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai di salah satu klinik di dekat rumah saya tentang penerapan akuntansi biaya dalam klinik Dr. Siti Nurjana. Let's go. Sebelum perkenalan diri, saya Muhammad Abid Wicaksana dari Universitas Duta Bangsa. Di sini untuk mewawancarai Dr. Siti Nurjana terkait akuntansi di klinik Dr. Siti Nurjana. Boleh Ibu memperkenalkan diri dulu? Ada pamit apa? Saya Dr. Siti Nurjana, tempat praktek dokter mandiri ya. Iya. Tempatnya seperti itu. Tinggalnya di Turki atau Nusantara yang 16. Dan kebetulan kerjasama dengan BPJS. Ya, itu aja. Selanjutnya untuk soal yang pertama, ini kita ada 5 soal. Saya izin menanyakan 5 soal ke Ibu Siti Nurjana. Soal yang pertama itu, bagaimana akuntansi biaya dapat membantu manajemen klinik Dr. Nurjana dalam mengendalikan operasional? Kemudian terus terang kalau kita tidak punya akuntan ya, tapi mungkin ilmu akuntansi yang kita pakai. Kalau untuk yang di klinik kita ini terus terang dari ilmu akuntansi kita bisa sadar mungkin anggaran biaya itu bisa kita atur, kemudian analisa kebutuhan, termasuk nanti selain penganggaran kemudian analisa biaya, kemudian kita bisa menentukan kendala-kendala yang harus kita itu nanti jadi strategi. Oh ternyata ini kok kurang dan sebagainya. Itu salah satu yang bisa masuk dengan Soal selanjutnya, apa saja komponen yang dapat diperhatikan dalam analisis biaya di klinik Dr. Nurjana? Kalau pembiayaan itu dari pendapatan itu biasanya kita yang ada pembiayaan, contoh misalnya biaya yang pasti atau pembiayaan langsung yang tidak bisa kita tinggalkan, termasuk untuk pengadaan mobile, kemudian PSDM, jadi gaji staff, ya. Kemudian nanti kalau bisa terjadi overhead atau kemudian di luar dugaan, ya karena pasien banyak lebih dari penelitian pergerakan ya, itu bisa kemudian dengan untuk pengembangan SDM juga. Untuk soal nomor 3, bagaimana cara Ibu memastikan bahwa laporan biaya yang akurat dan dapat diandalkan? Kalau biaya yang jelas berarti dari apa yang kita anggarkan, ya, yang kita realisasikan, lalu harus ada pelaporan, ya, pelaporan kemudian yang rutin ya. Kemudian saya pelaporan berarti ada administrasi, ada pencatatan di situ, ada pendapatan, kemudian pengeluaran berapa, jadi operasi kemudian ada pelaporan yang rutin. Soal selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengelolaan akuntansi biaya di klinik Dr. Nurjana? Mungkin kalau saya itu kan jasa layanan itu biasanya kan tidak ada kepastian dalam pendapatan. Nah, soalnya dari BPJS itu dari ketidakpastian pembiayaan. Kemudian yang berikutnya biasanya karena regulasi itu aturan yang berubah-ubah seperti BPJS. Oh ini ditanggung, ini enggak, ini harus sekarang termasuk contohnya kayak layanan medikasi itu kalau habis operasi kan dikembalikan ke kita ke fase 1,
Soalnya pembiayaan jadi tambah, ya kan? Nah itu tantangan kita. Nah, bagaimana supaya terjadi efisiensi dalam pengadaan bahan habis pakai, obat-obatan dan seterusnya. Apalagi sekarang banyak beberapa layanan yang tidak diperkenankan untuk dirujuk ke rumah sakit. Dan fasilitas itu kan terbatas. Jadi ya bagaimanapun kita utamakan di layanan. Contoh aja kacamata plus ya. Itu kan untuk orang tua kan sekarang nggak ditanggung. Zaman dulu kan ditanggung. Nah perubahan regulasi itu sekarang nggak ditanggung lagi. Sehingga kalau saya mau menyelesaikan masalah gimana kalau dikasih misalkan keluhannya pusing kan harus dicari penyebabnya. Tapi penyebabnya kalau mata, kalau kita kasih buat pusing kan nggak mungkin. Nah strategi saya memberikan kacamata untuk beliau-beliau yang memang membutuhkan kacamata plus. Nah itu contoh dari tantangan kita. Karena ya sekarang kan kacamata kan tidak mahal ya untuk yang plus itu. Itu salah satu. Untuk selanjutnya soal terakhir, bagaimana akuntansi biaya dapat mendukung manajemen dalam pengembangan strategi jangka panjang di klinik Dr. Siti Nurjana? Terus kalau itu penting dalam arti untuk menganalisa biaya, ya. Kemudian untuk pengembangan atau tadi salah satunya untuk kita bisa membuat strategi, ya strategi. Lalu apa ya? Ya pengendalian. Untuk bisa mengendalikan pembiayaan. Itu aja sih yang saya ya. Baik Bu, ini wawancara dari saya terima kasih banyak sama Bu Dokter yang berbagi banyak. Wawancara pada hari ini hari Rabu tanggalnya 16 sudah selesai. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas Fikri. Biar guys, anjay.